Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Trias. Bosan dengan nasi putih, pingin makan nasi bakar yang gurihnya nggak hanya di lauk? Ini dia nasi bakar yang kaya rasa dan aroma. Kali ini saya akan share menu nasi bakar yang gurih, pedas, manis dengan aroma yang khas. Bikinnya simple, modal satu bungkus nggak sampai Rp5.000. Yuk langsung aja kita intip apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama kita bikin isian nasi bakarnya. Saya gunakan tongkol sebagai isiannya. Di sini ada 2 buah tongkol, 2 ekor tongkol ya. Sudah saya hilangkan durinya termasuk di tengah kepala dan di sisinya. Maaf, di siripnya ya. Lanjut ke bumbu-bumbunya. Ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai rawit sesuai selera. Ini 1 genggam, tidak pedas tapi tidak doer. 1 batang serai, 1 buah cabai merah besar, 4 buah cabai hijau, dan ini ale. Jika tidak ada ale bisa menggunakan petai. Ada 60 ml kecap, 1 sendok makan gula, 2 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lanjut ke cara pembuatannya. Langkah pertama buat isian nasi bakarnya ya teman-teman. Yang pertama kita iris bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawitnya. Nah, setelah semua bumbu sudah siap, dan jangan lupa geprek serainya ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak secukupnya, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan juga serainya yang sudah digeprek ya teman-teman. Kita tumis hingga layu dan berbau harum. Nah, setelah bawang merah dan bawang putih layu, kita masukkan cabai merah, cabai hijau, rawit, dan alenya. Jika teman-teman menggunakan petai, kita bisa memasukkan petainya nanti ketika lauk tongkolnya akan matang, agar warna, aroma, dan rasa dari petai itu tidak hilang ya teman-teman. Setelah tercium bau harum, kita masukkan air secukupnya. Kita kira-kira saja sampai air bisa merendam tongkolnya. Jangan terlalu banyak juga karena air ini akan kita susutkan ya teman-teman. Lalu kita masukkan gula, garam, kaldu, dan kecap. Kita aduk-aduk lagi. Lanjut kita masukkan tongkol yang sudah digoreng dan disuir-suir sesuai selera. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu kita bisa menutup dan menunggu bumbunya meresap. Nah, ini sudah agak matang ya. Kita bisa koreksi rasa. Jika kurang gurih bisa kita tambahkan gula, garam, dan kecap sesuai selera. Jika dirasa kurang pedas bisa kita tambahkan cabai rawitnya. Setelah dirasa sudah pas, kita bisa masak hingga air menyusut. Jadi nanti rasa dari bumbu ini akan benar-benar meresap ke dalam lauk tongkolnya. Nah, secara tekstur lauk tongkol ini akan lebih berminyak ya teman-teman, bukan berair. Nah, kalau ini kan masih berair ya teman-teman, sampai nanti airnya hilang. Lanjut kita akan bikin nasi bumbunya. Bahan-bahannya adalah 2 buah cabai merah besar, 3 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah, 2 sendok teh udang rebon, ini memberikan efek gurih ya, setengah sendok makan gula, 2 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemangi secukupnya.
Nasi secukupnya, ini untuk 3-4 porsi ya teman-teman, sesuai selera saja. Daun pisang 2 selai, ini saya beli dengan harga 2000, nanti jadinya sekitar 6-7 buah nasi bakar. Lanjut ke cara pembuatannya. Kita panaskan minyak dan tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Tumis hingga harum dan tidak langu ya teman-teman. Setelah tercium bau harum, kita masukkan nasinya. Maaf, kita masukkan udang rebonnya. Kita tumis sebentar saja karena udang rebon ini cepat matangnya. Kita tumis sebentar aja teman-teman. Jika teman-teman takut gosong, teman-teman bisa mematikan apinya lalu memasukkan nasinya. Lanjut kita aduk nasi dan bumbu hingga tercampur. Pastikan bahwa bumbunya ini benar-benar merata ya teman-teman. Teman-teman bisa menghidupkan apinya kembali dan mengaduknya seperti kita bikin nasi goreng teman-teman. Setelah nasi ini merata dengan bumbunya, setelah bumbu ini merata bercampur dengan nasinya, kita koreksi rasa. Jika kurang asin bisa kita tambahin garam. Nah, setelah dirasa itu sudah pas, rasanya sudah pas, lalu kita masukkan kemanginya. Kita aduk-aduk hingga layu teman-teman. Nggak perlu terlalu layu karena nanti kemangi ini akan layu dan aromanya keluar ketika dibakar. Lanjut, kita bisa mulai bikin nasi bakarnya jika selesai ya. Yang pertama, siapkan daun pisang yang lebar, lalu lapisi dengan daun pisang lagi agar tidak bocor. Kita isi cetakan dengan nasi bumbu hingga separuh. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita isi dengan tongkol suwir pedas manis. Ini sekitar 3 sendok atau sesuai selera saja. Lanjut kita tutup dengan nasi bumbu lagi. Nah, setelah itu taruh di atas daun pisang, lalu gulung dan padatkan dengan cara ditarik pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kita bisa gunakan daun pisang yang kecil tadi agar tidak sobek. Lalu kita gulung cukup 2 kali, sisanya bisa kita sobek ya teman-teman. Lalu kita jepit ujungnya dengan tusuk gigi seperti ini. Nah, kita berdirikan agar nasinya nggak melebar ya, nggak melebar. Kita jepit satunya lagi seperti ini. Lalu kita rapikan ujung-ujungnya dengan cara digunting. Begitu pula seterusnya hingga nasi dan lauk selesai. Nah, untuk lauknya ini bisa jadi 6 hingga 7 porsi ya teman-teman, satu resep ini. Lanjut kita bakar nasi dengan api sedang cenderung besar. Untuk waktu membakarnya jangan terlalu cepat ya teman-teman. Agar apa? Agar aroma bakaran daun pisang dan kemangi ini lebih keluar lagi. Nah, kita bisa membaliknya seperti ini. Nah, ini sudah mulai tercium baunya, bau bakaran daun pisang, kemangi. Ini nanti akan meresap ke dalam si nasinya. Nah, nasinya tadi tuh gurih, sudah bercampur dengan lauk yang gurih, ditambahi dengan aroma daun pisang yang terbakar
dan aroma kemangi. Nah, ini dia nasi bakar yang gurih, pedas, manis dengan aroma yang khas yang bikin kita cepet-cepet ambil sendok. Nah, ini berbeda ya. Kadang kita makan nasi bakar, nasinya itu seperti nasi putih saja ketika dibuka daun pisangnya. Nah, itu kenapa? Karena waktu membakarnya itu kurang lama, hanya gosong di bagian luarnya saja, tapi aroma dari daun pisang yang terbakar ini nggak sampai meresap. Nah, makanya kita jangan gunakan api kecil atau gunakan api sedang. Gunakan api sedang cenderung besar, agak besar sedikit, supaya apa? Benar-benar daun pisang yang terbakar ini aromanya masuk ke dalam setiap butir nasi itu. Nah, ini aromanya sudah benar-benar keluar, apalagi ketika dibuka seperti ini, aromanya keluar. Aroma daun pisang dan kemangi, rasanya gurih, gurih dari nasi dan gurih dari lauknya. Yuk, mari kita cicipin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bikin kita ingin segera melahapnya, itu daun kemangi sama ikannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak teman-teman. Nah, ini bikin kita nggak bisa berhenti ya, pinginnya itu nyendok lagi. Benar-benar ini nasi bakar yang enak. Ini lezat, gurih sudah dari tongkolnya itu pada dasarnya gurih, dibikin bumbu itu lebih gurih, nasinya gurih, aromanya dapat ya teman-teman. Mantap, ini mantap betul. Nah, saya akan bandingkan dengan nasi yang berbumbu, nasi bumbu yang sudah saya campur dengan lauk juga, tapi tidak saya bakar. Nah, coba kita bandingkan bagaimana rasanya teman-teman. Nah, rasanya jauh berbeda. Yang dibakar ini dia dapat di aromanya, memang ada aroma kemangi. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Selamat mencoba.